Saat ini kita juga boleh mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang disebut dan menyebut diri rasul. Mungkin bukan dengan kesamaan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi memiliki fungsi untuk menjadi satu pembawa berita firman Tuhan. Tetapi untuk disamakan dengan Paulus dan ke-11 murid Tuhan Yesus yang pertama, itu tidak. Demikian juga sebetulnya saya dan saudara yang sudah di dalam Kristus Yesus, kita juga mendapatkan satu panggilan. Karena rasul itu sendiri dalam bahasa Latinnya adalah bagian daripada misioneri. Secara umum di surga sebetulnya orang Kristen juga masuk di dalamnya. Setelah saya dan saudara kita tahu hanya di dalam Yesus itu ada keselamatan, disitulah jika kita melihat siapapun sebetulnya, kita tahu jika orang itu tidak ada di dalam Kristus Yesus, masa depan orang tersebut ada di dalam kegelapan. Dan kita boleh lanjutkan di dalam pasal yang kedua, pasal pertama ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Sehingga kembali sebetulnya saudara, Injil itu adalah berita sukacita, good news. Jika Rasul Paulus memberitakan Injil, Rasul Paulus memberitakan berita sukacita. Sebetulnya kita juga harus menyadari dalam keadaan apakah jika saya dan saudara belum menerima Injil Kristus itu, menerima berita sukacita itu, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan kegelapan. Sehingga dari 1 Korintus pasal 15, jika saya akan membacakan dengan saudara yang ada Alkitab, 1 Korintus pasal 15, 1 sampai dengan 4. Apa yang menjadi isi daripada Injil itu sendiri, kita boleh mendapatkan satu bagian dari 1 Korintus pasal 15, 1 sampai dengan ke-4. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu sebetulnya yang disebut good news. Yesus yang sudah datang ke dunia menjadi tebusan bagi manusia yang mau percaya. Dan kembali sebetulnya di sini pun ada satu hal yang saya juga boleh dapatkan, saudara. Mungkin kita tahu di sekitar kita juga betapa banyak sebetulnya orang yang masih belum hidup di dalam Tuhan. Sehingga kembali saudara, kalau saya hanya merenungkan diri saya sendiri, mungkin di deretan kita ada yang mungkin sudah orang percaya semua, tetapi kalau dipresentasikan, saya dan saudara akan tetap bisa menemukan orang yang belum percaya itu di berbagai tempat, saudara. Jika saya dan saudara tahu hanya ada satu keselamatan di dalam Yesus, biarlah lama dalam menjadi lama kita mempunyai sense yang lebih bertumbuh. Manusia ini di luar Kristus, apapun alasannya, jikalau mereka mati, mereka hanya akan menunggu untuk dihakimi.
dan mereka akan menunggu untuk dilempar ke dalam api penghakiman terakhir. Sehingga kembali sebetulnya di sini, mungkinkah saya dan saudara masih bisa hanya memikirkan diri saya sendiri, yang tentunya saya juga terus bergumul bagaimana saya mengatakan mencintai Tuhan Yesus, bagaimana saya mau melayani Tuhan Yesus. Sebetulnya kalau saya dan saudara boleh bertumbuh, akhirnya kita boleh melihat keluar, kita tidak akan mempunyai waktu luang lagi, saudara. Karena berita itu, berita sukacita itu begitu masih dibutuhkan untuk diberitakan, yang mana sebetulnya juga telah dijanjikannya sebelumnya. Berita Injil itu sebetulnya saya dan saudara bisa dapatkan bukan dari hal yang baru. Dari Kejadian 3 ayat 15, waktu Adam dan Hawa jatuh, kemudian di situ Tuhan sebetulnya sudah mengumandangkan akan datangnya seorang juru selamat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan dalam bagian-bagian lain dalam perjanjian lama itu juga sebetulnya ada kumandang berita Injil yang sudah terdengar. Sehingga datangnya seorang juru selamat itu sebetulnya bukan berita yang baru lagi. Berita yang mana dari awal sudah dijanjikan, yang dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus, yaitu tentang anaknya. Berbicara tentang Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Sehingga kembali saudara, Yesus itu sendiri sebetulnya apa yang sudah difirmankan Tuhan. Yesus lahir dari keturunan Daud yang menurut daging diperanakan, dan itu sudah digenapi. Sehingga kembali disinilah satu bagian yang lain, firman Tuhan sudah dipenuhi, firman Tuhan sudah digenapi. Bagaimana saya dan saudara sebetulnya juga boleh semakin diingatkan, boleh semakin disadarkan bahwa Yesus itulah satu-satunya juru selamat, dan yang mana menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak menjadikan dia anak Allah yang berkuasa, tapi karena dialah anak Allah yang berkuasa dan sudah diberikan tanda bahwa kebenaran firman Tuhan itu dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga dari sini di sisi lain juga sebetulnya memberikan saya keteguhan, keyakinan untuk berbicara kepada orang lain. Yesus itu real. Yesus itu Allah yang menjelma bagi manusia untuk mau mati dan mengampunimu yang sudah mengampuni saya. Jadi jikalau kamu saat ini masih menyembah kepada apapun yang kamu sembah, biarlah kamu juga sebetulnya boleh melihat kebenaran yang dari Tuhan, yang bukan ciptaan, tetapi Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus yang sudah diberikan kuasa. Sehingga melalui Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sehingga di sini sudah sebagai satu bagian